Waalaikumsalam. Silakan Mas, Mbak. Silakan duduk. Masih Bu. Ya, sama-sama. Ngomong-ngomong ini dengan Mbak siapa ya? Eva Bu yang kemarin malam menghubungi Ibu. Oh iya iya Mbak Eva ya. Saya lupa ingat soalnya banyak yang WA juga. Oke, ini Mbak Eva ini tadi dari mana? Tadi dari rumah Bu langsung sini. Oh, langsung sini. Hujan nggak tadi di jalan kira-kira? Enggak Bu, itu apa tapi gerimis. Soalnya dari pagi mendung. Iya iya sama di sini juga mendung dari tadi. Baru selesai gerimis di sini tadi. Oke. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri saya dulu biar kita lebih enak ngobrolnya gitu ya. Nama saya Farah Hibati, biasa dipanggil Farah. Saya di sini sebagai konselor yang akan membantu Mbak Eva agar bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Dan mungkin Mbak Eva bisa memperkenalkan dirinya lebih dalam mungkin. Nama saya Fananda Nurtasani, biasa dipanggil Eva Bu. Dan saya sekarang ini masih kuliah semester 5. Oh, kuliah ya sekarang. Oke. Kuliah di mana nih, Mbak? Di Unipa Bu. Unipa. Oh, Adibuana ini ya? Iya. Oke. Yang di Menanggala atau yang di Ngagel? Yang di Ngagel Bu. Oh, yang di Ngagel. Jurusan apa, Mbak? BK. Oh, jurusan BK. Oke. Oke, ini kira-kira Mbak Eva ini menemui saya, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, sebenarnya saya ini ada sedikit masalah ya, cukup mengganggu lah, makanya pengen melakukan konseling. Oh oke, jadi Mbak Eva datang ke sini ingin melakukan konseling. Kira-kira apa masalahnya itu mengganggu sangat mengganggu atau hanya sedikit mengganggu? Menurut saya cukup mengganggu sih Bu ya. Oh sangat mengganggu ya. Oke. Sebelumnya apa Mbak Eva pernah mengikuti konseling? Kalau konseling kelompok udah pernah Bu. Oh, Kalau individu belum pernah. Yang baru-baru sudah pernah. Yang individu baru pertama kali. Oke. Berarti kurang lebih sudah ngerti bagaimana proses konseling dan apa itu konseling mungkin seperti itu. Iya Bu, di perkuliahan juga kurang lebih sudah dijelaskan tentang itu. Tapi ya, soalnya saya belum pernah melakukannya ya Bu, jadi ya masih agak ragu. Oh. Mungkin bisa saya lebih perjelas apa itu konseling dan bagaimana cara melakukannya nanti. Jadi konseling ini merupakan proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli dan saya sebagai konselor dan Eva sebagai konselornya. Nah, saya sendiri juga ini sebagai konselor hanya memfasilitasi Mbak Eva supaya Mbak Eva bisa mandiri untuk menuntaskan masalah yang sedang dihadapi oleh Mbak Eva. Apakah bisa dipahami? Ya bisa. Oke. Di dalam konseling ini juga terdapat asas-asas konseling. Mungkin di buku Mbak Eva juga sudah diberikan. Mungkin di sini juga bisa saya perjelas. Ada asas-asas yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini itu kami sebagai konselor itu akan menjaga rapat-rapat, menjaga masalah yang diceritakan konseling kepada kami. Jadi apapun masalah yang Mbak Eva sedang merasakan, sedang alami, bisa diceritakan dengan detail-detailnya kepada saya. Dan tidak perlu khawatir kalau cerita Mbak Eva ini akan tersebar atau akan terbongkar pada orang lain selain kita berdua. Apakah bisa diterima? Ya bisa Bu. Oke. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi saya berharap Mbak Eva ini melakukan konseling bersama saya dengan sukarela, dengan keinginan hati Mbak Eva sendiri tanpa ada paksaan orang lain. Sebelumnya saya bertanya dulu, apakah Mbak Eva ini melakukan konseling bersama saya ini benar-benar karena kemauan Mbak Eva atau ada arahan dari orang lain? Karena kemauan saya sendiri sebetulnya, yang masalah saya sendiri. Berarti Mbak Eva secara sukarela untuk melakukan konseling bersama saya. Seperti ya. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, ini itu saya berharap Mbak Eva itu terbuka dalam menceritakan apapun masalah yang sedang dirasakan. Jadi saya berharap Mbak Eva menceritakan sedetail mungkin, sejelas mungkin, supaya tidak ada miskomunikasi nanti pada waktu proses konseling berlangsung, dan supaya kita juga sama-sama enak, sama-sama paham apa yang sedang Mbak Eva rasakan dan bisa mengentaskan masalah yang sedang dialami Mbak Eva. Apakah bisa diterima?
Ya bisa Bu. Oke, sebelum kita melanjutkan ke proses yang selanjutnya, proses inti konseling, kita tentukan dulu kontrak waktu yang akan kita lakukan selama proses konseling berlangsung. Saya memberi saran selama 30 atau 30 sampai 45 menit. Kira-kira Mbak Eva ini setuju yang di menit ke berapa? 30 menit kayaknya udah cukup. Oh, 30 menit ya, oke. Oke, 30 menit kita sepakati, 30 menit setiap pertemuan kita. Nah, untuk harinya nih, gimana? Kira-kira apakah disamakan pada sama seperti hari ini atau mungkin kita bisa menyesuaikan? Mungkin menyesuaikan aja ya Bu, soalnya saya ini kuliahnya juga kadang tuh ada yang suka itu Bu, ganti jadwal gitu. Jadi takutnya tabrakan. Oke, karena kan proses konseling ini tidak bisa berlangsung hanya satu kali, bisa sampai 2 kali atau 3 kali tergantung penyelesaian masalah yang akan Mbak Eva lakukan sendiri nantinya. Jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bisa menyesuaikan atau kita bisa janjian lagi ya melalui chat WhatsApp saja untuk bertemu lagi di pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Oke, kita sepakati pertemuan kita di selanjutnya itu nanti kita janjian lagi dan waktunya selama 30 menit setiap pertemuan. Oke. Nah, karena kita sudah melakukan kontrak waktu, sekarang kita masuk ke proses inti. Jadi saya persilahkan Mbak Eva untuk menceritakan apa masalah yang sedang mengganggu Mbak Eva saat ini. Monggo. Jadi gini Bu, saya ini tuh ada masalah sama orang tua saya. Jadi orang tua saya itu kayak ngekang saya gitu Bu. Saya tuh ngerasa kayak dikekang gitu. Kalau apa mau keluar main gitu tuh susah banget izinnya. Nggak boleh lah itulah. Oh, gitu. Kira-kira apakah ada apa ini namanya? Mungkin Mbak Eva dulunya pernah main tapi lupa waktu atau gimana gitu sehingga orang tua semakin mengekang Mbak Eva. Enggak sih Bu, saya apa dari kecil tuh paling jarang banget keluar kalau nggak disuruh kayak belanja di toko-toko kecil gitu. Terus kalaupun main juga nggak boleh main Gitu. ke rumah teman. Berarti Mbak Eva ini benar-benar tidak pernah boleh untuk keluar ya kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Kecuali apa namanya Bu, beberapa waktu kemarin pas SMA sama kuliah sebelum ada COVID itu saya masih agak boleh keluar tapi ya nggak selalu boleh sih, tapi ya susah banget buat izinnya. Oh, susah ya untuk izinnya. Nah, kira-kira apakah ada hal yang mendasari sehingga orang tua Mbak Eva itu seperti itu? Apakah Mbak Eva pernah di apa ini namanya ditanyai bukan ditanyai maksudnya apakah Mbak Eva pernah di itu loh di, apa ya namanya, kayak kamu jangan keluar nanti kayak gini 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 kayak gitu nanti takutnya kayak anaknya orang ini loh nah, kayak ada contohnya orang, misalnya punya tetangga anaknya itu nakal dan lain sebagainya nah orang tuanya apa pernah mewanti-wanti seperti itu. Kalau itu enggak sih Bu, cuma ya ada kan ya teman saya yang teman dekat itu kayak makin kesini makin nakal gitu, jadi kayak cuma dibilangin hati-hati pergaulannya gitu doang. Tapi kalau untuk bilang keluar nanti kayak gitu, jangan keluar keluar nanti kayak gitu itu nggak pernah sih Bu. Cuman mungkin dari pikiran saya ya, soalnya saya ini anak tunggal, jadi orang tua saya itu overprotective. Oke oke bukan ini sedikit titik terang jadi mungkin karena Mbak Eva ini anak satu-satunya jadi orang tua benar-benar overprotective gitu ya benar-benar menjaga sekali agar Mbak Eva tidak kenapa-napa nantinya kalau main keluar gitu kan apakah Mbak Eva pernah meyakinkan orang tua Mbak Eva pada waktu Mbak Eva ingin izin keluar apakah Mbak Eva pernah meyakinkan bahwa Mbak Eva akan baik-baik saja selama di luar. Belum pernah sih Bu, cuman kalau ada tugas kelompok itu doang saya maksa, kalau nggak gitu kan ya saya nggak dapat nilai dong Bu kalau nggak ikut kerjaan bareng. Berarti selama ini Mbak Eva hanya apa ya kayak cuma maksa bukan maksa kayak cuma ya maksa sih maksa maksa ke orang tua kalau saya harus keluar karena ada kepentingan yang memang harus saya selesaikan seperti itu belum pernah memberi apa ya belum pernah memberi seperti pengertian kepada orang tua Belum belum. nah
Nah, apakah kalau misalnya Mbak Eva itu dijemput ke rumah gitu sama teman yang memang Mbak Eva dekat sekali, itu masih dilarang? Kalau urusannya jelas gitu masih boleh sih Bu, tapi ya kalau bisa teman-temannya aja mainnya di sini gitu, nggak Oh usah gitu. keluar gitu. Jadi Oh, dari SD, SMP, SMA itu keseringan teman sekolah saya yang main di rumah saya. oh berarti benar-benar memang tidak, benar-benar memang di overprotective sekali ya, benar-benar sangat-sangat dijaga sekali sama orang tua Mbak Eva ya. Nah, kira-kira nih dari apa ya, obrolan kita ini tadi itu, apakah Mbak Eva sudah bisa menemukan titik terang untuk memberikan supaya Mbak Eva itu bisa bisa mendapat kebebasan sedikit kepada oleh orang tua Mbak Eva? Kalau maksa yang itu udah pernah coba ya Bu. Maksanya gara-gara ada tugas itu bisa sih ampuh. Cuman kalau untuk main mungkin masih pengertian bisa nggak sih Bu? Soalnya kak saya dari dulu itu kayak nurut banget gitu loh, kalau enggak yang enggak, jangan. Oh gitu, jadi belum pernah sama sekali untuk membantah ya, Belum. kecuali Kecuali untuk yang memang ada urgen tugas gitu tadi ya. Oke, ya mungkin memberi pengertian, atau bilang memberi pengertian ya, itu pengertian yang seperti apa nih? ya kayak ya aku ini pengen main gitu loh Bu. Soalnya kan kalau banyak tugas juga rasanya tuh sumpek gitu, moodnya nggak bagus, jadi kayak gampang emosi gitu. Pengennya main lah sama teman-teman sekali-sekali gitu. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, Mbak Eva di rumah ini lebih dekat sama ayah atau sama ibu nih? Sama ibu. Nah, mungkin tadi Mbak Eva bilang bisa memberi pengertian kepada orang tua, dan Mbak Eva juga dekat dengan ibu Mbak Eva. Nah, kira-kira nih, kalau ibu Mbak Eva diberi pengertian seperti itu, apakah bakal luluh nih? Nah itu saya kurang tahu Bu, tapi kadang ibu saya itu masih agak kasihan lah Bu sama saya gitu. Terus kalau bilang ke bapak itu kayak udahlah nggak usah. Jadi ibunya ini masih memiliki rasa kasihan dan ingin sekali untuk mengizinkan Mbak Eva keluar, tapi karena ayahnya tidak mengizinkan, jadi ibunya ikut-ikutan tidak mengizinkan. Nah, mungkin cara dari perkataan Mbak Eva tadi yang memberi pengertian kepada ibu, mungkin bisa itu dilakukan dengan apa ya, dengan Mbak Eva lebih mendekat ke ibu Mbak Eva ya, dan Mbak Eva juga ngobrolin apa yang diinginkan Mbak Eva dari hati ke hati, karena kan sama-sama perempuan nih, pasti tahu kalau anaknya juga sudah dewasa, dan anaknya juga pasti paham mana pergaulannya tidak baik dan mana pergaulannya tidak baik, seperti itu ya. Mungkin bisa apa nih, disampaikan, disampaikan, dan Mbak Eva juga harus memiliki keberanian supaya apa ini namanya, apa yang diinginkan Mbak Eva itu tercapai, seperti itu. Kira-kira Mbak Eva berani nggak? Ya pelan-pelan kayaknya berani sih Bu. Berani ya. Jadi memang harus berani, karena ini kan supaya Mbak Eva juga mendapatkan ke apa ya, ketenangan, kenyamanan, karena kan juga kita perlu untuk keluar, perlu untuk jalan-jalan atau sekedar membahagiakan di sini kan, perlu supaya kita juga tidak stres. Nah, kira-kira ini Mbak Eva akan memberi pengertian yang seperti apa kepada ibu Mbak Eva supaya beliau percaya dan sanggup untuk menyampaikan ke ayah Mbak Eva juga? Ya bilang kayak tadi Bu, apa saya ini juga apa namanya butuh hiburan gitu, nggak terus-terusan apa kuliah-kuliah doang gitu, nggak ada liburan sedikit lah sama teman. Jadinya kan kayak saya sama teman saya juga agak renggang gara-gara tiap diajak main juga nggak bisa. Jadi di sini Mbak Eva juga sudah menemukan jawaban dari kegelisahan yang Mbak Eva rasakan. Nah, Mbak Eva sendiri harus harus apa ya, harus bisa berani untuk meyakinkan orang tua Mbak Eva bahwa Mbak Eva itu sudah besar, dan Mbak Eva bisa untuk memilah mana pergaulan yang baik dan tidak baik. Dan Mbak Eva pun harus memiliki prinsip, kalau kalau aku sudah diberi kepercayaan ya harus dijaga gitu kan, supaya orang tua Mbak Eva juga tidak apa ya,
tidak merasa jengkel juga, sudah memberikan kebebasan kok anaknya malah melenceng gitu kan. Jadi Mbak Eva harus benar-benar memiliki apa ya, kepercayaan kepada orang tua Mbak Eva. Oke, karena Mbak Eva sudah menemukan jawaban dan Mbak Eva akan melakukan hal tersebut, jadi mungkin proses coaching ini saya rasa sudah cukup ya, karena Mbak Eva sudah menemukan sendiri dan Mbak Eva juga sudah akan berani menyampaikan kepada orang tua Mbak Eva. Jadi mungkin saya rasa proses ini tuh sudah menemukan jalan keluar, dan mungkin bisa saya akhiri pada saat ini. Ya Bu, jadi intinya nanti itu saya kasih pengertian ya Bu, dan apa namanya, kalau ngomong itu butuh waktu yang tepat. Betul, harus mencari waktu yang dimana orang tua Mbak Eva benar-benar sedang santai, benar-benar sedang tidak ada pikiran yang berat, supaya juga enak ngobrolnya. Seperti itu. Ibu, saya mengerti sekali. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah membantu saya. Jadi saya juga ada sedikit keberanian lah buat itu tadi bilang ke orang tua saya. Dan memang harus diterapkan ya, karena kan ini juga keinginan Mbak Eva, atas dasar keinginan Mbak Eva sendiri, jadi harus benar-benar diterapkan, harus benar-benar disampaikan kepada orang tua. Iya Bu, kalau begitu, kalau nanti ada apa-apa saya boleh nggak menghubungi Bu? Boleh, saya sangat senang hati untuk membantu Mbak Eva. Jadi mungkin saya kali ini prosesnya tidak bisa langsung selesaikan ya, jadi mungkin saya akan memantau, akan akan menghubungi Mbak Eva selama seminggu ke depan ini, kira-kira apakah sudah berhasil. Jikalau sudah berhasil, mungkin saya bisa benar-benar mengakhiri konseling ini, karena Mbak Eva sudah berhasil mendapatkan kepercayaan kepada orang Mbak Eva. Iya baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih banyak udah bantu. Sama-sama Mbak Eva, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.